Apa ada yang sakit? Tidak. Nah, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu ya. Baru kita ibu pada namanya, jawab hadir ya. Yuli, Rani, Diva, Setia, Gita. Nah, jadi hadir semua ya. Nah, sebelum belajar dimulai, kita baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Nah, selesai. Nah, anak-anak ibu sehari di televisi pernah nggak melihat presiden? Nah, selain presiden itu ada juga yang namanya DPR dan juga Mahkamah Agung. Nah, menurut kalian yang paling berkuasa itu siapa sih? Presiden. Ada lagi? Presiden. Nah, jawaban kalian sangat menarik ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Apa sih sistem pemerintahan Indonesia itu? Ada yang tahu? Nah, sistem pemerintahan itu adalah cara jalannya negara dalam mengatur pemerintahan. Nah, jadi sama seperti bagaimana bagaimana negara itu menjalankan jalannya pemerintahan. Menurut kalian gimana jika tidak ada pemerintahan di negara kita ini? Apa yang terjadi? Kacau. Benar sekali ya jawabannya. Jadi kalau tidak ada pemerintahan dalam negara itu, maka negara kita bisa jadi kacau. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa presiden memiliki peran yang penting dalam pemerintahan. Nah, pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara ini. Nah, artinya presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi. Contohnya seperti membuat kebijakan dan memimpin jalannya negara. Nah, walaupun presiden itu memiliki peran yang penting, tapi dalam Indonesia itu kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Apa ada yang tahu kekuasaan itu dibagi menjadi 3 apa saja? Kekuasaan legislatif, dan eksekutif. Betul. Jadi eksekutif itu dijalankan oleh presiden, legislatif dijalankan oleh DPR. Kalau yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Menurut kalian kenapa sih harus dibagi-bagi gitu kekuasaannya? Ada yang tahu Anda semua? Kamu Rani, kamu tahu jawabannya? Tidak. Nah, jadi kenapa dibagi-bagi kekuasaan itu agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Sama seperti kerja kelompok. Ananda kalau kerja kelompok itu kan sudah dibagi tugas-tugasnya masing-masing kan? Nah, itu sama dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi semua berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga itu dibagi kekuasaannya, yang dimana dia tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi saling bekerja sama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka saling mengawasi dan tidak hanya satu belah pihak saja yang bekerja. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah presiden bisa membuat kebijakannya sendiri? Tidak. Nah, ya, betul sekali ya, Yuli. Jadi presiden tidak bisa membuat kebijakan sendiri tanpa DPR. Lalu apakah DPR
berjalan tanpa memerhatikan rakyat? Ya, jawabannya benar, tidak ya. Karena semua kebijakan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh sederhananya saja, jika ingin membuat peraturan baru, maka Presiden dan DPR harus bekerja sama dalam membuat aturan itu. Jadi tidak ada yang bekerja secara satu pihak saja. Sekarang Ibu mau kalian membayangkan, misalnya di kelas ini ada yang memegang aturan, tapi hanya dia sendiri yang memegang aturan, tapi tanpa aturan seperti itu. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Ya, jadi tidak ada yang setuju dan mengakibatkan ketidakadilan sehingga kelas akan kacau. Nah, sama dengan negara. Jadi negara juga memerlukan pembagian kekuasaan itu. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia itu diatur agar berpusat dan tidak hanya dalam satu pihak saja yang bekerja. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya, apa ada yang bisa menyebutkan pembagian kekuasaan sistem pemerintahan di Indonesia? Tadi sudah kita bahas, apakah ada yang masih ingat? Kamu kita tidak ingat? Yuli? Ya, yudikatif. Ya, yudikatif, eksekutif, legislatif. Iya, pintar banget ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dan semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai tugas, Ibu minta anak-anak Ibu semua menuliskan lembaga-lembaga apa saja yang termasuk ke dalam 3 pembagian kekuasaan tadi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ditulis di buku hariannya, besok kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum berakhirnya pelajaran ini, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya mengenai tugas atau mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya? Apakah ada yang bertanya? Apakah berarti sudah paham ya? Nah, mari kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih atas perhatian murid-murid Ibu semuanya. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Doa dimulai. Baik, selesai. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.